Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada teman-teman Smart School hebat Sulawesi Selatan. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan selalu semangat bersama dengan kami di Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Kembali lagi bersama dengan saya, Istiqomah Abdi, atau teman-teman bisa sapa saya Kak Istik. Nah, tentunya hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai penalaran umum. Nah, kembali saya mengingatkan bahwa di penalaran umum itu ada 3 jenis soalnya. Yang pertama ada penalaran deduktif, ada penalaran induktif, dan ada penalaran kuantitatif. Nah, sebelumnya teman-teman juga sudah kita kupas tuntas ya tentang penalaran deduktifnya. Mulai dari bagaimana teman-teman menarik kesimpulan yang benar, kemudian bagaimana cara penarikan kesimpulannya. Dan kemarin juga sudah kita buktikan cara membuktikan apakah kesimpulan yang teman-teman tarik itu dia sah atau tidak sah. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai penalaran kuantitatifnya. Berbicara tentang kuantitatif berarti itu berbicara tentang kuantitas, berarti ada ukuran nilainya teman-teman. Nah, berarti kita di sini tuh akan berbicara tentang angka-angka. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, angka-angka di sini tuh tidak serumit dengan angka-angka ketika teman-teman menjawab soal-soal tentang pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Oke teman-teman, nah adapun sub materi yang akan kita bahas hari ini di penalaran kuantitatif itu adalah tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, teman-teman tentunya ingat dong kalau misalkan itu tentang kecepatan, jarak, dan waktu itu teman-teman selalu lewati setiap hari atau teman selalu alami setiap hari. Dimana kita bisa menemukan kecepatan, jarak, dan waktu? Anggaplah teman-teman dari rumah ke sekolah itu kan ada jarak ya, ada jarak dari rumah ke sekolahnya. Kemudian waktu itu teman-teman bisa lihat dari jam tangannya teman-teman, atau misalkan dari HP-nya teman-teman, atau misalkan dari jam dindingnya teman-teman, atau kalau misalkan olahraga itu teman-teman bisa ukur waktunya itu menggunakan stopwatch. Nah, kalau kecepatan bagaimana? Kalau misalkan teman-teman naik sepeda motor atau ada teman-teman yang naik mobil, itu kecepatannya teman-teman bisa lihat dari speedometernya yang menunjukkan berapa kecepatannya teman-teman dalam perjalanan itu untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kecepatan, jarak, dan waktu itu berbentuk soal di penalaran umum? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini, kira-kira bagaimana penyelesaiannya. Sekarang kita lihat teman-teman. Oke, berbicara tentang kecepatan, jarak, dan waktu, kita perkenalan dulu ya. Kalau misalkan jarak itu teman-teman bisa ukur menggunakan alat ukur panjang. Kenapa? Karena jarak itu sama dengan panjang juga. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh dari posisi awal ke posisi akhir, berapa panjangnya. Tapi jangan sekali-kali teman menggunakan mistar. Kenapa? Karena mistar itu dia punya skala kecil. Jadi teman-teman cari alat ukur yang lebih besar skalanya, atau yang lebih panjang yang bisa mengukur jaraknya teman-teman. Oke, nah bagaimana dengan kecepatannya? Oke, di kecepatan itu selain teman-teman lihat dari speedometer, itu teman-teman bisa hitung. Nah, kecepatan itu sendiri adalah hasil bagi antara jarak dan waktu. Oke, bisa ya? Nah, teman-teman, untuk soal penalaran umum, kalau misalkan teman-teman dapat 3 soal ini, itu biasanya itu dia ada yang berbentuk umum, kemudian ada yang kedua itu dia berpapasan, kemudian ada yang susul menyusul, terus ada yang soal perbandingan. Nah, seperti apa dia kalau dia berpapasan? Kalau dia berpapasan berarti ada 2 benda atau ada 2 kendaraan atau ada 2 orang yang saling bergerak dan kemudian dia akan bertemu di satu titik. Oke? Jadi dia akan bertemu di satu titik. Nah, itu dibilang berpapasan. Nah, ditanya kira-kira pada saat kapan mereka akan saling bertemu dan pada jarak berapa mereka akan saling bertemu. Kemudian kalau dia susul menyusul berarti ada 2 orang lagi. Misalkan dia mau ke tempat si C sini. Ada tempat yang mau dia tuju dan awalnya mereka bersama-sama satu tempat. Jadi misalkan ternyata ada 2 orang ini ketika dia mau ke tempat yang dituju bersama-sama, ada si A misalkan dia berangkat lebih dulu. Dia meninggalkan si B. Kenapa? Karena si B itu masih ada urusan di tempat itu. Nah, tapi si B itu mengatakan bahwa berangkat duluan, nanti saya nyusul. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika si A sudah berangkat lebih dulu, otomatis si A ini
dia lebih, kalau kita perkirakan pasti akan lebih duluan sampai ya. Nah, kemudian pada jarak tertentu, seling jarak tertentu si A ini sudah berjalan, tiba-tiba si B baru menyusul. Nah, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan si B untuk bisa menyusul si A? Oke, itu yang akan kita bahas hari ini, bagaimana cara hitungnya. Kemudian yang ketiga, perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalau misalkan ada teman-teman mendapatkan perbandingan, berarti teman-teman harus kenal soalnya. Kalau di soalnya teman-teman itu 2 kali muncul variabel yang sama, diikuti dengan variabel yang lain, maka itu soalnya pasti perbandingan. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Nah, di sini tuh ada 2, senilai dan berbalik nilai. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, sekarang kita mulai dulu dari persamaan umum kecepatan, jarak, dan waktu. Ingat teman-teman, di sini ada segitiga ajaib. Segitiga ajaibnya itu adalah segitiga Jokowi. Mirip nama presiden kita yang ke-7 ya. Tapi bukan dia di sini. Hanya kita umpamakan bahwa supaya teman-teman gampang ingat. Kita buat dia menjadi Jokowi. Jo itu adalah huruf J, Ko itu adalah huruf K, dan W itu adalah huruf W itu adalah huruf W. Nah, apa maksudnya itu JKW? Nah, di sini teman-teman sudah lihat juga bahwa kalau J itu adalah jarak, kalau K itu adalah kecepatan, dan W itu adalah waktu. Nah, teman-teman, kalau misalkan saya mau mencari jarak, kira-kira diketahui kecepatan dan waktu, bagaimana saya hitung jaraknya? Nah, kalau dihitung jarak, maka ditulis J sama dengan, oke, teman-teman lihat, kalau saya mau hitung J, saya tutup J. Tutup J, yang kelihatan adalah K dan W. Operasinya apa? Nah, teman-teman lihat, di sini ada 2 garis. Garis horizontal dengan garis vertikal. Yang horizontalnya itu menandakan bahwa dia adalah pembagian. Sedangkan yang vertikalnya itu adalah perkalian. Nah, berarti kalau kita tutup J, yang kelihatan adalah K dikali W. Dapatnya K kali W. Nah, kemudian kalau misalkan K yang ditutup, yang kelihatan adalah J per W. Nah, kita tuliskan K sama dengan J per W. Nah, terus bagaimana kalau waktu? Tutup W, yang kelihatan adalah J dibagi K, maka W sama dengan J dibagi K. Jadi segitiga ini tuh dia bisa menghasilkan 3 juga. Yang pertama untuk mencari jarak, yang kedua cari kecepatannya, dan yang ketiga cari waktunya. Oke teman-teman, bisa dipahami saya? Jadi teman-teman tutup saja, jadi jangan dilupakan segitiga Jokowinya. Nah, sekarang kita masuk kalau misalkan soalnya berbentuk berpapasan. Nah, kalau dia berpapasan, teman-teman tadi sudah saya singgung ya. Kalau dia berpapasan, itu anggaplah ini ada 2 orang atau ada 2 buah benda. Misalkan ini adalah 2 buah benda, si A. Kemudian ini si B. Oke, A ini bergerak, B juga bergerak. Nah, kecepatan A dan kecepatan B itu beda pastinya, karena mereka tidak janjian ya. Nah, tiba-tiba saja mereka akan ketemu di satu titik, yaitu adalah titik, anggaplah dia ketemunya di titik P. Oke, dia akan ketemu di sini di titik P. Nah, teman-teman harus perhatikan di sini ada jarak dari A ke B itu adalah jarak A. Dari B ke A itu adalah jaraknya B. Nah, otomatis jaraknya tidak sama dong. Nah, kira-kira kalau misalkan keadaannya seperti ini, berapakah atau kapankah mereka akan berpapasan? Atau pada menit keberapa dia akan ketemu? Nah, sehingga bisa kita tuliskan bahwa waktu untuk menyusul itu waktu berpapasan itu adalah jarak total dibagi dengan kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Oke, kita hapus ini ya. Nah, jarak total itu yang mana teman-teman? Jarak total itulah jarak dari A ke tempat di titik P-nya dan jarak B ke tempat P-nya. Nah, itu dijumlah, kemudian dijumlah juga berapa kecepatan A dan B. Oke? Bisa dipahami? Nah, ini kita gunakan kalau dia berangkatnya bersama. Nah, sekarang, atau bisa juga kalau misalkan jarak total itu berapa jarak dari A ke B. Oke. Kemudian yang kedua, kalau misalkan waktunya berbeda. Kalau waktunya berbeda, berarti
pasti waktu berangkatnya berbeda. Misalkan si A dia itu berangkatnya jam 7.00, sedangkan si B dia berangkat 1 jam lebih lambat daripada si A. Berarti dia membutuhkan dia waktu berpapasannya itu tidak sama. Nah, sehingga kita membuat bahwa untuk melihat kapan mereka akan ketemu pada di titik P itu kita tuliskan waktu papasan sama dengan jarak total dikurangi dengan selisih jaraknya, berarti berapa selisih jarak antara B dan A dibagi dengan jumlah kecepatannya, karena kecepatan A sama kecepatan B itu pasti berbeda, makanya itu harus dijumlah teman-teman. Jadi di sini sudah kelihatan ya pada saat waktu berangkat sama dan waktu berbeda. Oke teman-teman, bisa dipahami? Saya kira ini teman-teman, kalau ada soal begini, pasti teman-teman sudah bisa dong mengerjakan soalnya dengan benar. Jadi ingat teman-teman, waktu papasan, ketika berangkat sama dan waktu beda, itu kita tidak bisa samakan cara mencarinya, karena konteks soalnya berbeda. Oke teman-teman, kita lanjut. Kalau misalkan dia susul menyusul. Nah bagaimana kondisinya kalau dia susul menyusul? Oke. Kalau dia susul menyusul, teman-teman sudah pasti tahu lah. Kalau misalkan ini adalah si A, kemudian ini adalah si B. Nah, mereka punya tujuan yang sama. Misalkan dia mau ke satu tempat, anggaplah ini tempatnya adalah Q, anggap. Nah, ternyata si B ini berangkat lebih dulu. Karena si A masih ada urusan di belakang. Jadi si B berangkat lebih dulu, tapi mereka itu harus sampai di tempat yang sama dalam waktu yang sama. Supaya A tidak terlambat, maka kita lihat dulu kira-kira apa dulu yang bisa diukur di sini. Yang pertama, jarak A ke B itu adalah JA. Kemudian jarak B ke Q itu adalah JB. Oke? Nah, kalau misalkan si B sudah berangkat sekian kilometer, misalkan anggaplah dia sudah berangkat 2 kilometer, berarti A ini itu dia ketinggalan 2 kilometer. Berarti dia harus mengejar si B. Dia harus mengejar si B sehingga kecepatan A itu harus lebih besar daripada kecepatan B. Nah, supaya dia bisa dia menyusul B sampai di tempat yang sama dalam waktu yang sama, maka kecepatannya A itu harus lebih tinggi dengan kecepatan B. Nah, kira-kira kapan dia akan menyusul si B? Nah, untuk waktu menyusulnya itu kita lihat persamaannya. Waktu menyusul itu adalah selisih jarak dibagi dengan kecepatan tinggi dikurangi kecepatan rendah. Yang mana dibilang selisih jarak? Yang ini. Karena si B sudah berangkat 2 km lebih dulu dan si A ketinggalan 2 km. Maka ini dikatakan selisih. Kemudian dibagi dengan selisih kecepatannya juga. Ingat ya, kecepatan besar dikurang kecil. Selisih jarak dibagi dengan selisih kecepatan, hasilnya itu menghasilkan waktu A menyusul si B. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Jadi sudah ada 2 kondisi ya, berpapasan dan menyusul. Oke. Sekarang kita lanjut di kondisi soal yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan teman-teman mendapatkan soal perbandingan? Nah, tadi saya sudah juga singgung sedikit. Kalau dia perbandingan berarti ada 2 variabel yang muncul dalam satu soal. Maksudnya itu variabel yang sama ya. Misalkan di kalimat 1 itu sudah ada kecepatannya. Kemudian pas di kalimat kedua masih muncul kecepatan. Kemudian pasti ada variabel yang lain lagi selain kecepatan. Nah, intinya dalam soal itu ada 4 variabel tapi 2 variabel yang sama. Dua-dua berpasangan dia. Kalau ada soal yang berpasangan variabelnya, berarti teman-teman harus selesaikan menggunakan perbandingan. Nah, di sini kita harus kenali dulu perbandingan itu ada 2. Ada senilai sama ada berbalik nilai. Nah, seperti apa itu yang senilai? Teman-teman ingat kalau misalkan ketika kita berbicara tentang jarak dan waktu, nah misalkan ya yang jarak rumahnya itu 200 km, si A 200 km, kemudian si B itu 100 km. Nah, kira-kira kalau misalkan dia mau ke sekolah dengan sekolah yang sama, siapa yang lebih lama sampainya? 200 atau 300? 200 atau 100? Ternyata tentu yang jaraknya lebih jauh. Jadi kalau misalkan jaraknya 200, otomatis waktunya juga lebih besar. Nah, kalau dia besar dan besar,
jarak besar, waktu besar, maka itu dikatakan senilai. Jadi kuncinya itu dia di sini. Senilai itu ketika satu variabel kecil, variabel yang berikutnya itu juga kecil. Atau sebaliknya, satu besar, maka ini juga besar. Nah, berbeda dengan berbalik nilai. Kalau dia berbalik nilai, misal teman-teman itu kecepatannya 80 km per jam si A, kemudian si B itu hanya 40 km per jam. Siapa yang lebih cepat sampai? Nah, tentu yang kecepatannya lebih besar. Kalau kecepatannya besar, ternyata waktunya itu mengecil. Karena dia lebih cepat sampai. Nah, berarti dia adalah perbandingan berbalik nilai. Berarti kalau dia berbalik nilai itu besar, satu besar, yang satunya kecil. Nah, atau sebaliknya, kalau yang satu kecil berarti yang satunya besar. Itulah dia perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau misalkan di kecepatan, waktu, dan jarak, yang mana yang berbanding senilai? Ternyata yang berbanding senilai itu adalah yang pertama. Kalau di soalnya teman-teman, kecepatan dan jarak itu berbanding senilai. Kemudian jarak dan waktu itu juga senilai. Yang berbalik nilai siapa? Nah, kecepatan dan waktu. Nah, seperti apa sih kalau dia senilai sama berbalik nilai? Kalau misalkan teman-teman dapat soal kecepatan dan jarak atau jarak dan waktu, misalkan ya, kecepatannya adalah A. Pada saat kecepatannya A, waktunya itu adalah B. Kemudian pada saat kecepatannya C, waktunya itu adalah D. Jadi kita perjelas dulu ya. Ini adalah kecepatan, ini adalah jarak. Sorry ya. Jadi ketika kecepatannya A, jaraknya B. Ketika jaraknya A, kecepatannya B. Atau ketika jaraknya C, kecepatannya adalah D. Oke, semakin panjang jaraknya, kecepatannya itu pasti juga harus diperbesar, ya kan? Nah, ini dia ketika dia senilai, maka itu operasinya itu kita kali silang. Kita kali silang A ke D, kemudian kita kali silang B ke C. Nah, bagaimana cara tulisnya? Kita tuliskan A kali C sama dengan B kali D. A kali D sama dengan B dikali dengan C. Nah, itu penyelesaiannya. Jadi kalau dia senilai, kali silang. Teman-teman kasih saja pecahan ini, atau bisa saja A, D, B, C. Nah, sekarang bagaimana kalau dia berbalik nilai? Kalau dia berbalik nilai tentunya sama. Jadi anggaplah kalau misalkan dia memiliki kecepatan A. Kita tulis dulu ya. Ini hubungan antara kecepatan dan waktu. Kalau kecepatannya adalah A, waktunya itu adalah B. Terus kalau kecepatannya C, waktunya adalah D. Nah, kira-kira bagaimana kita selesaikan kalau teman-teman dapat soal kecepatan dan waktu? Kita kali lurus ya. Kalau misalkan begini, tadi kali silang, sekarang kita kali lurus. Kali lurusnya bagaimana? Oke, ini dikali, ini juga dikali. Ingat teman-teman, kalau perbandingan itu, pemisahannya itu adalah sama dengan, bukan per ya. Jadi kita kali lurus, A kali B sama dengan C kali D. Nah, jadi sudah jelas perbedaannya ya. Sudah jelas sekali perbedaan di sini kalau dia perbandingannya senilai dan perbandingannya berbalik nilai. Oke, bisa dipahami sampai di sini teman-teman? Bisa ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah memahami waktu berpapasan, waktu susul menyusul sama perbandingan, sekarang kita akan masuk di soal latihannya. Siap teman-teman? Oke, saya hapus ya. Oke, sekarang kita masuk di soal yang pertama. Bus pertama dari kota A ke kota B dengan kecepatan 95 km per jam selama 4 jam. Bus kedua melaju dengan lebih lambat dari kota B ke kota A selama 300 menit. Berapakah kecepatan bus kedua? Oke, teman-teman, di sini ada dua bus. Bus pertama dengan bus kedua. Ada bus pertama dan bus kedua. Berarti ini sudah kita lihat dulu ya, kira-kira variabel apa yang muncul.
kecepatan 95 km per jam. Berarti bus pertama itu dia punya kecepatan 95 km per jam. Kemudian apa lagi? Dalam waktu 4 jam. Berarti kecepatan dan waktu selama 4 jam. Kemudian bus kedua. Berarti ketika dia bus kedua lebih lambat dari B ke kota A. Jadi ada yang dari A ke B, ada yang dari B ke A. Nah kan tadi kalau misalkan dilihat dari kondisi soalnya pasti dia akan bertemu, ya kan? Tapi kita lihat ternyata yang ditanya itu bukan waktu papasan, tapi dia ditanya itu berapa kecepatan bus kedua kalau dia 300 menit. Nah berarti ini yang ditanyakan di sini berapa kecepatannya. Terus yang di sini itu 300 menit. Nah teman-teman harus perhatikan di waktunya itu ada yang menit, ada yang jam. Ini jam, ini menit. Nah kalau seperti ini itu kita tidak bisa operasikan teman-teman. Harus disamakan. Berarti yang 300 menitnya itu saya harus ubah dia menjadi jam. Ingat teman-teman, 1 jam berapa menit? Oke, jadi 1 jam itu 60 menit. Nah teman-teman harus tahu 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi kalau 300 menit dia ada berapa jam? Oke, ternyata kita bagi 300 dibagi 60 dapatnya 5 jam. Nah, kira-kira kalau dia waktunya 5 jam berapa kecepatannya? Apakah kecepatannya lebih besar dari 95 atau lebih kecil dari 95? Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Di sini waktunya itu dia dari 4 ke 5, berarti dia bertambah. Sedangkan di sini kalau misalkan waktunya bertambah, otomatis kecepatannya lebih kecil daripada 95 karena dia waktu untuk sampainya itu lebih lama. Berarti dia pelan-pelan gini naik motornya. Nah, berarti ini dia berkurang. Kalau satu bertambah atau satu berkurang, maka dia perbandingannya berbalik nilai. Berarti kita kali apa tadi? Silang atau lurus? Ternyata kita kali lurus, ini dikali, ini dikali. Maka setelah kita kali ternyata kita peroleh bahwa 95 dikali 4 sama dengan, oke, yang tanda tanya saya anggap X ya, X dikali dengan 5. Oke teman-teman, kalau begini teman-teman tidak usah bingung cara operasinya, kita tewaskan saja yang bisa tewas. Nah kita lihat 95 dengan 5, kita tembak bagi 5 tewas, sisa 1. 95 bagi 5 dapatnya berapa? 19 ya, berarti dapat 19. Nah ternyata sisa 19 dikali dengan 4, maka X-nya itu adalah 4 kali 9 dapatnya 6 simpan 3. 4 kali 1, 4 tambah 3, 7. Ternyata kecepatannya itu adalah 76 km per jam. Dan hasilnya itu adalah 76 km per jam ketika dia menempuh jarak selama 5 jam. Dan option yang benar adalah Charlie teman-teman. Bisa dipahami? Oke, aman ya? Kalau begitu sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, soal selanjutnya. Sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan tetap menempuh jarak 60 km. Oke, teman-teman lihat lagi di sini ada jarak 60 km ketika kecepatannya tetap. Oke, dikatakan di sini itu kecepatan tetap. Dalam waktu 45 menit. Oke, ketika 60 km waktunya itu adalah 45 menit. Berapa waktu yang diperlukan jika dia menempuh jarak 140 km? Nah, teman-teman lihat lagi nih, ada 2 kali muncul jarak 60 dengan 140. Ternyata dia juga adalah soal perbandingan. Berarti yang kita tentukan di sini karena kecepatannya tetap, berarti ini kita tidak masuk di perbandingan variabelnya. Yang kita tentukan itu hanya ada angkanya saja yang berubah. Tadi jaraknya dari 60 menjadi 140. Berarti kita tuliskan jarak dan waktu. Oke, kita buat lagi kolom jarak dan waktunya. Ketika dia 60, berarti 60 km, maka waktunya itu adalah 45 menit.
Terus ketika jaraknya 140, berarti jarak di sini ya tempatnya 140 km, maka berapa waktu yang dibutuhkan? Oke, saya beri simbol apa? Kecepatan saja ya. Kecepatan K. Kira-kira berapa, bukan K ya, waktu. Berapa waktu yang dibutuhkannya? Nah, jarak dan waktu teman-teman, apakah dia senilai atau berbalik nilai? Ternyata dia adalah senilai, karena semakin jauh jaraknya, waktu yang dibutuhkan juga untuk sampai itu pasti dia lebih lama. Kalau misalkan kecepatannya sama dibanding dengan jarak yang pendek dan dalam waktu jarak yang pendek dengan kecepatan yang sama. Nah, berarti dia senilai. Kalau tadi senilai kali lurus atau kali silang? Ternyata dia dikali silang. Oke, kita kali silang lagi teman-teman. Nah, berarti 60 km ke W, 40 ke 1, 40. Nah, kita tuliskan 60 kali W itu sama dengan 45 dikali 1, 40. Nah, teman-teman jangan lagi bingung. Kalau misalkan ada soal yang bisa ditewaskan, kita tewaskan saja. Yang mana nih kira-kira yang bisa ditewaskan? Oke, 0, tewas, tebak kucing ya. Kemudian 6 dengan 14. Kita bagi 2. 6 bagi 2 dapat 3. 14 bagi 2 dapat 7. Nah, sekarang masih ada enggak yang bisa dicoret? Nah, kita bisa coret lagi. Kita bisa coret dari 3 dengan 45. Oke, 3 bagi 3 dapat 1. 45 bagi 3 dapat 15. Nah, sekarang angkanya sudah kecil. Berarti kalau angkanya sudah kecil, teman-teman pasti sudah bisa hitung dong. Nah, ya kan? Yang tersisa kan 1 kali W itu adalah W. Kemudian 15 dikali 7. Oke, kita lihat. 7 kali 5 dapatnya 35. 5 simpan 3. 7 kali 1, 7. Tambah 3 dapatnya 10. Maka jawabannya adalah 105 apa? Jam ya? Oh, ternyata dia 105 menit. Kenapa bukan jam? Karena soalnya itu adalah 45 menit. Nah, berarti waktunya juga harus menit. Oh, di optionnya enggak ada dong 105 menit. Nah, karena di optionnya ada jam dan menit, ini kita harus ubah ke menit. Tadi sudah dijelaskan bahwa 1 jam berapa menit? 60 ya. Berarti ini kita kurangi dengan 60. Ini saya kurangi dengan 60. Maka dapatnya adalah 45. Nah, ternyata ketika saya sudah kurangi dengan 60 itu ada sisanya 45. Nah, sekarang kita lihat kalau dia hanya satu kali saja muncul 60-nya. Dia hanya muncul 1 kali 60, berarti ini adalah 1 jam. Sisanya berapa? 45. Maka 1 jam 45 menit. Maka jawaban yang benar adalah Charlie lagi. Sama dengan soal yang tadi, tetap dapat Charlie. Bisa dipahami teman-teman? Aman ya? Saya kira kalau soal perbandingan itu teman-teman sudah ahli ya. Karena kita tadi sudah bahas berbalik dan sekarang ini adalah yang senilai. Sekarang coba kita lihat soal berikutnya. Kira-kira soal berikutnya itu seperti apa? Oke, kita lihat ya soal berikutnya. Rata-rata kecepatan dari 3 pesepeda A, B, C adalah 75 km per jam. Rata-rata kecepatan dari pesepeda A dan B adalah 75 km per jam. Jika kecepatan pesepeda B kurang dari 70 km per jam, manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan kecepatan dari ketiga pesepeda tersebut? Wah, ini kita sudah melihat ya, soalnya itu sudah berbeda dari sebelumnya. Kita hanya melihat kira-kira siapa yang paling cepat dan siapa yang paling lambat. Nah, sekarang kita lihat dulu. Yang pertama, kita lihat dari soal kalimat awal. 3 pesepeda A, B, C. Berarti A ditambah B ditambah C itu adalah rata-rata kecepatannya 70 km per jam. Kemudian, rata-rata kecepatan dari pesepeda A dan B. Oke, sekarang ada lagi A ditambah B. Ternyata rata-ratanya itu 75 km per jam. Nah, kemudian jika pesepeda B, ada lagi B itu dia kurang dari 70 km per jam.
Nah, kira-kira mana nih pernyataan yang paling tepat? Oke, sekarang kita dapat. Yang baru kita dapat itu adalah kecepatannya B. Dia di bawah 70. Kita tidak tahu A dan C itu berapa. Nah, supaya gampang, itu B karena ada nilainya kita cari yang mudah dicari. Ternyata B ini ada di sini. A ditambah B sama dengan 75. Berarti kita tulis untuk cari A-nya. Maka A ditambah B sama dengan 75. Kita ganti A ditambah 70. Ingat ya teman-teman, kalau dia rata-rata itu di sini ada berapa kendaraan? Ada 2. Berarti kalau dia rata-rata itu kita bagi dengan 2. Kan? A tambah B per 2 sama dengan 75. Maka jadinya A ditambah 70. Nah, sama dengan, teman-teman ingat 2. 2-nya saya pindahkan ke ruas kanan. Kalau dia pindah ke ruas kanan yang awalnya pembagian itu menjadi kali 75 dikali 2. Nah, di sini bisa kita selesaikan. A tambah 70 sama dengan 75 kali 2. Maka A tambah 70 sama dengan 75 dikali 2. Maka A sama dengan 75 kali 2 berapa teman-teman? 150. Sekarang ini 70, tanda sebelumnya itu adalah tambah. Berarti dia dikurang 70. Dapatnya berapa? 150 kurang 70. Nah, 0 kurang 0, 0. 15 kurang 7, 8. Berarti A-nya itu lebih besar dari 80. Atau dia sama dengan ya, lebih besar atau sama dengan 80. Nah, sekarang kita sudah dapat A, dapat juga B. Sekarang kita cari C. Kira-kira C berapa? Nah, teman-teman lihat di C itu ada di pertama ya, ini. A tambah B. Nah, ini bisa saya kurung teman-teman, karena dia nilainya ada di bawah. Oke, karena A dan B itu belum pasti. A apakah 80 atau B itu 70? Karena di sini ada kata lebih besar dan lebih kecil. Berarti A tambah B yang sudah pasti itu adalah 75. Nah, kita tulis sekali lagi. A ditambah B, oke kita kurung, tambah C per 2. Kenapa lagi per 2? Karena dibilang rata-rata. Sama dengan berapa? 70. Oke. Nah, sekarang kita kasih masuk. A tambah B nilainya 75. 75 ditambah dengan C sama dengan 70 kali 2, 140. Maka kalau kita mau C, perhatikan teman-teman, 75 ini operasinya adalah penjumlahan. Berarti dikurang lagi 140 kurang 75, jadinya adalah 65. Dan ternyata C kita dapat adalah 65 km per jam. Jadi ini dia dapatnya 65 ya. Sedangkan si A itu dia lebih besar atau sama dengan 80. Dan si B itu dia adalah kurang dari 70. Nah, berarti siapa yang paling cepat? Oke, yang paling cepat adalah, jadi kita ukur dari A paling cepat, kemudian B, kemudian C. Nah, sekarang teman-teman cari yang mana jawaban yang benar. Ternyata jawaban yang benar itu adalah, kita lihat option A. Pesepeda C adalah yang paling cepat. Oh, salah. Kenapa? Karena C itu yang paling lambat. Kemudian B, pesepeda B adalah yang paling cepat. Salah juga. Kenapa? Karena dia di tengah. Nah, kemudian di C, pesepeda A adalah yang paling cepat. Oke, ternyata jawabannya adalah Charlie. Kenapa? Karena A yang paling beras besar, yaitu dia bisa saja sama dengan 80 atau dia lebih besar dari 80. Bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Aman ya? Kalau misalkan teman-teman dapat soal begini itu, ini nih yang disebut dengan soal penalaran. Jadi teman-teman membuat dulu berapa A-nya, berapa B-nya, dan berapa C, baru bisa ditahu yang mana jawaban yang benar. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, kalau begitu kita hapus ya. Nah, sekarang untuk nomor berikutnya, teman-teman bisa lihat nih, ini mirip dengan soal yang mana teman-teman?
Oke, jadi teman-teman sudah bisa lihat kira-kira tadi itu sudah ada jenis 3 soal yang saya munculkan. Soal kalau misalkan menghitung perbandingan senilai, berbalik nilai, dan terus kalau misalkan soalnya itu kita dibutuhkan untuk bernalar. Tapi bernalarnya di sini teman-teman itu harus dibuktikan dengan angka. Nah, teman-teman untuk soal nomor berikutnya itu teman-teman bisa dikerjakan lagi di rumahnya. Teman-teman harus kenali dia soalnya seperti apa, dan kalau misalkan memang butuh pembuktian itu teman-teman harus buktikan dengan angka-angka ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman juga harus ingat segitiga Jokowinya teman-teman, itu jangan dilupakan. Kenapa? Karena segitiga Jokowi itu adalah ajaib. Dia bisa memberitahukan kepada teman-teman bagaimana caranya kita menghitung kecepatan, bagaimana caranya kita menghitungkan jarak dan waktu. Dan dari Jokowi itu juga teman-teman bisa membuktikan apakah dia betul-betul senilai atau dia berbalik nilai. Nah, saya kira itu mungkin teman-teman bisa sampaikan. Jadi kalau misalkan dia soalnya tentang penalaran, ingat dibuktikan dengan angkanya. Nah, saya ingin mengingatkan kembali ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau dia kecepatan dan jarak, berarti itu dia harus dikali silang. Jarak dan waktu juga harus dikali silang. Kemudian kalau dia kecepatan dan waktu itu harus dikali lurus. Nah, teman-teman ingat Jokowi JKW. Kalau jarak yang ditanya berarti K dikali W. Kalau misalkan K yang ditanya berarti J dibagi W. Kalau misalkan W yang ditanya berarti J per K. Nah, cukup itu untuk hari ini teman-teman. Saya berharap semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang saya sampaikan dan bisa diaplikasikan untuk nanti pada saat tes teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu belajar di rumah dan berlatih di rumahnya. Ada pepatah mengatakan bahwa bukan pepatah ya, Benjamin Franklin mengatakan bahwa jika Anda gagal dalam mempersiapkan, maka Anda bersiap-siaplah untuk gagal. Tapi tentunya kita ini bukan orang yang mau gagal dong. Kita semua adalah orang yang mau berhasil. Jadi teman-teman kalau ingin berhasil silahkan perbaiki persiapannya dengan matang dan dengan baik supaya teman-teman bisa meraih kesuksesan. Sekian dari saya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Saya Kak Isti. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.